Selamat pagi, selamat bertemu dengan kami Rama Channel. Dan kali ini Rama Channel akan mengulas tentang kerajaan Mataram kuno, tentang berdirinya Wangsa Sanjaya sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan besar selanjutnya di tanah Jawa. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang, Kerajaan Mataram kuno yang memerintah di tahun 717 Masehi sampai 746 Masehi. Beliau dikenal sebagai pendiri Wangsa Sanjaya. Catatan tentang Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya kita dapatkan dari Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasih, dan cerita Parahyangan. Beliau adalah pendiri Wangsa Sanjaya. Di dalam Prasasti Canggal yang diterbitkan langsung oleh beliau sebagai seorang raja yang berangkat tahun 6 Oktober tahun 732 Masehi, berisikan tentang pendirian sebuah candi dan pembuatan lingga yang diletakkan di atas sebuah bukit untuk pemujaan kepada Dewa Siwa. Candi itu sekarang tersisa hanya puing-puingnya terletak di Gunung Wukir dekat Kedung. Prasasti Canggah juga menceritakan bahwa sebelum Sanjaya bertahta, sudah ada raja lain yang memerintah di Pulau Jawa yang bernama Sana. Beliau terkenal sangat adil dan bijaksana. Namun sayang, Raja Sana gugur saat diserang oleh musuh dan keadaan menjadi kacau. Sanjaya adalah putra dari adik Sana, adik perempuan Sana yang bernama Sanaha. Kemudian Sanjaya berhasil memenangkan peperangan dan duduk sebagai raja. Kemudian beliau bisa menaklukkan raja-raja di sekitarnya sehingga Jawa kembali tentram. Disinilah beliau kemudian menjadi raja besar yang berkedudukan di Mataram. Memang ada kelemahan di dalam Prasasti Canggal tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sana ataupun yang dipimpin oleh Raja Sanjaya. Namun kalau kita melihat pada prasasti yang kedua, yaitu Prasasti Mantiasih, prasasti yang diterbitkan oleh Maharaja Dyah Balitung pada tahun 907 Masehi, nama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tertulis pada urutan pertama raja-raja yang pernah memerintah dan berkuasa di Kerajaan Medang. Prasasti Mantiasih juga menyebutkan bahwa Ratu Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang yang terletak di Poh Pitu. Di dalam Prasasti Mantiasih nama Sana tidak disebutkan, sehingga asumsinya Raja Sana bukanlah Raja Medang, tapi Raja Sana adalah raja dari kerajaan yang berbeda. Sementara Sanjaya mewarisi tahta Sana, namun mendirikan kerajaan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini mirip dengan kasus Raden Wijaya mewarisi kerajaan Singosari dari Kertanegara, namun beliau kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Dalam Prasasti Mantiasih biasa mencantumkan jabatan lama di samping gelarnya sebagai Maharaja. Misalnya Sri Maharaja Rakai Watugura Dyah Balitung Damodaya Mahasambu. Jabatan lama beliau adalah sebagai Kepala Daerah Watugura. Gelar Sanjaya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, kemungkinan beliau saat
Raja Sana menjadi raja. Beliau menjadi pemimpin di tempat yang bernama Mataram. Sanjaya adalah raja pertama yang bertahta di Poh Pitu. Rahyang ta rumuhun i Medang i Poh Pitu. Poh Pitu adalah ibu kota kerajaan Medang yang dibangun oleh Sanjaya. Naik tahtanya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya sebagai Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya, yang kemudian dikenalkan oleh Daksotama, keturunan dari Prabu Sanjaya. Sanjaya Warsa dipakai di dalam prasasti Haji Gunung pada tahun 910, prasasti Timbangan Wungkal pada tahun 913, prasasti Tihang pada tahun 914. Angka 1 Sanjaya Warsa sama dengan 717 Masehi. Sementara kalau kita merunut pada cerita Parahyangan yang dibuat pada abad ke-16, disebutkan nama asli Sanjaya adalah Rakian Jamri. Raja Sana adalah nama lengkapnya Brata Senawa atau Sena. Adalah Raja Galuh yang dikalahkan oleh saudara tirinya yaitu Purbasora. Anak Sena bernama Rahyang Sanjaya atau Rahyang Jamri. Di mana Rahyang Sanjaya adalah menantu dari Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda. Dengan kejadian mangkatnya Raja Sena, ayahanda beliau, akhirnya Sanjaya meminta bantuan Tarusbawa, sang mertua, untuk melawan Purbasora. Dan mereka akhirnya memenangkan peperangan dan mengalahkan Purbasora walaupun dalam tempo 7 tahun kemudian. Sanjaya setelah memenangkan peperangan menyerahkan tahta tersebut kepada Demunawan, yaitu adik dari Purbasora. Niat baik dari Sanjaya malah ditolak oleh ayah dari Purbasora, yaitu Rakian Sempakwaja. Beliau menolak agar jangan anaknya Demunawan menjadi raja di kerajaan Galuh. Sehubungan dengan itu akhirnya Sanjaya menduduki tahta kerajaan Galuh. Sementara kalau di kerajaan Sunda, Sanjaya sebagai menantu sekaligus juga adalah calon pengganti Raja Tarusbawa. Sehingga dengan sendirinya kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh berada dalam kekuasaan dari Sanjaya. Saat Sanjaya telah naik tahta menjadi raja di kerajaan Sunda, maka tahta di kerajaan Galuh oleh Sanjaya diserahkan kepada Pramana Dikusuma. Beliau adalah cucu dari Purbasora. Dan Sanjaya menempatkan anaknya yang bernama Rahyang Tamperan sebagai Mahapatih yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Namun ternyata Pramana Dikusuma merasa sangat tertekan di dalam pengawasan, dan apalagi ada sedikit kekacauan yang terjadi di mana istrinya Pangriep berselingkuh dengan Rahyang Tamperan dan sampai mempunyai anak. Sehubungan dengan itu, Pramana Dikusuma akhirnya meninggalkan kerajaan dan pergi bertapa. Rakyat Tamperan memimpin kerajaan Galuh, dan saat Pangriep melahirkan putra tersebut diberi nama Rakyat Pangak.
Cerita Parahyangan tidak menjelaskan bagaimana Sanjaya menjadi raja kerajaan Mataram. Di sisi yang lain, Tamperan mulai menyatukan kedua kerajaan Sunda dan Galuh di bawah kepemimpinannya. Namun, di tengah jalan terjadi satu pemberontakan yang dilakukan oleh Manarah, anak dari Permana di Kusuma. Dan ternyata Permana berhasil membunuh Rahyang Tamperan. Namun anak dari Rahyang Tamperan, yaitu Rahyang Bunga, berhasil meloloskan diri. Raja Sanjaya mendengar kejadian yang terjadi di kerajaan Sunda Galuh, akhirnya menyerbu kerajaan Sunda Galuh sehingga terjadi perang besar antara Mataram dengan kerajaan Sunda Galuh yang sedang dikuasai oleh Manarah, anaknya Permana di Kusuma. Peperangan ini kemudian dimediasi oleh Demunawan, adik dari Purbasora, dengan hasil satu keputusan bahwa Rahyang Bunga akan menjadi raja di kerajaan Sunda, sementara Manarah akan menjadi raja di kerajaan Galuh. Dalam cerita Parahyangan dikisahkan bahwa Raja Sanjaya selalu memenangkan peperangan sampai bisa menaklukkan Melayu, Kamboja, dan Cina. Walaupun di dalam kenyataannya penaklukan ke arah Sumatera dan Kamboja terjadi di zaman Dana Nindra, Raja ketiga Medang. Sanjaya disebut sebagai Prabu Harisdharma dan beliau wafat karena terlalu patuh di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru agamanya. Ternyata ajaran yang diberikan terlalu berat sehingga membuat beliau sakit dan wafat. Namun sebelum wafat beliau memerintahkan anaknya yang bernama Rahyan Panaraban untuk berpindah agama karena agama yang dipegang dan dianutnya sangat berat dan bisa membawa kematian seperti dirinya. Sementara kalau menurut Prasasti Mantiasih dinyatakan bahwa Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya digantikan oleh Maharaja Rakai Panangkaran. Beliau kemudian mendirikan Candi Buddha, yaitu Candi Kalasan di tahun 778 atas permohonan dari Guru Sailendranya. Di sini ada 3 asumsi yang muncul. Siapa sebenarnya Rakai Panangkaran? Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya yang beragama Hindu, namun kemudian kalah melawan Wangsa Sailendra, sehingga beliau diperintah untuk membuat Candi Buddha. Asumsi kedua adalah Rakai Panangkaran adalah identik dengan Rakyan Panaraban yang tertuang di dalam cerita Parahyangan yang diminta oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya sebelum wafat untuk berganti keyakinan. Dan asumsi yang ketiga bahwa Rakai Panangkaran adalah Wangsa Sailendra berhasil merebut kekuasaan dan mengalahkan Wangsa Sanjaya. Kesimpulan ini diambil karena ada beberapa hal yang dijadikan acuan, yaitu yang pertama, hanya Sanjaya yang bergelar Sang Ratu, sementara yang lain bergelar Maharaja. Sementara yang kedua adalah Panangkaran disebut Sailendra Wangsa Tilaka atau permatanya Wangsa Sailendra. Ini tercatat di dalam Prasasti Kalasan. Adanya 2 acuan tersebut sehingga muncul asumsi bahwa Rakai Panangkaran adalah Wangsa Sailendra yang telah berhasil merebut kekuasaan
dari Wangsa Sanjaya. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah pendiri Wangsa Sanjaya yang dimulai pada tahun 717 dan berakhir di tahun 746 Masehi. Beliau digantikan oleh Maharaja Rakai Panangkaran. Siapakah Maharaja Rakai Panangkaran? Kita lanjutkan nanti dalam episode Rakai Panangkaran.